Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya pasal 65, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayat 17 sampai 19, firman-Nya berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita Yerusalem yang baru. Sebagai umat Tuhan, saya percaya kita merindukan untuk bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, untuk kita bisa ada bersama di Yerusalem baru, karena itulah yang menjadi pengharapan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu siapakah yang berhak masuk ke dalam Yerusalem baru, dan bagaimana atmosfer, suasana dari Yerusalem yang baru itu? Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-19, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ ada umatku. Terkandung di situ bahwa yang bisa masuk dalam Yerusalem baru adalah umat Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, siapakah umat Tuhan? Yaitu umat Israel secara khusus. Nah, dalam konteks kita saat ini, siapakah umat Tuhan? Yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud sebagai gereja, yaitu yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang. Itulah gereja, dan gereja itulah umat Tuhan. Jadi siapakah yang masuk dalam Yerusalem baru? Yaitu gereja, yaitu orang yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Merekalah yang empunya Yerusalem baru, merekalah yang bisa memiliki hak untuk memperoleh Yerusalem baru. Lalu bagaimana atmosfer dari Yerusalem baru itu? Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 18-19, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Bersorak-sorak. Di situ menunjukkan bahwa yang pertama yang menjadi atmosfer suasana Yerusalem baru adalah penuh dengan sorak-sorai. Penuh sorak-sorai artinya bahwa penuh dengan sukacita. Makanya dalam ayat 19 terakhir, dan bergirang karena umatku, di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan. Jadi yang ada di sana hanya ada sorak-sorai, yang ada di sana hanya ada sukacita, dan tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata di sana. Itu berarti bahwa bahasa lain dari Yerusalem yang baru, atmosfernya adalah penuh dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Yang tidak ada taranya, yang tidak ada duanya, yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kita umatnya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau di dunia ini kita penuh dengan linangan air mata,
Kalau di dunia ini kita penuh dengan tangisan, kalau di dunia ini kita penuh dengan onak dan duri, kalau di dunia ini kita penuh dengan penyakit, kalau di dunia ini kita penuh dengan penderitaan. Tapi ketahuilah Yerusalem baru, tidak ada lagi penderitaan seperti itu. Yang ada hanya ada sorak-sorak, yang ada hanya ada sukacita, yang ada hanya ada kegembiraan, kebahagiaan dan kebahagiaan. Itulah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya di Yerusalem baru sana. Yang kedua, bagaimana suasana atmosfer Yerusalem baru itu. Ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan, suatu gambaran mengenai kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun. Tidak ada lagi serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Itu suatu gambaran mengenai suatu kehidupan yang damai. Tidak ada lagi permusuhan di sana. Tidak ada lagi yang berbuat kejahatan di sana. Yang ada di sana adalah kehidupan yang damai antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi permusuhan di sana. Yang ada di sana adalah kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai yang ada di Yerusalem baru. Dan itu yang kita harapkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa ada suatu kehidupan yang damai yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita di sana. Kalau di dunia ini kita tidak mengalami kedamaian, kalau di dunia ini kita mengalami banyak permusuhan, banyak kebencian, banyak dendam dari orang-orang lain, tapi ada masa, ada saat di dunia sana, di Yerusalem baru, tidak ada lagi kehidupan yang seperti itu. Yang ada adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun satu dengan yang lain, karena di sana tidak ada lagi yang berbuat kejahatan. Kalau di dunia ini banyak yang berbuat kejahatan, banyak yang berlaku busuk, tetapi di dunia sana yang namanya Yerusalem baru, yang ada adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang ideal, dan itulah kehidupan yang kita dambakan, yang kita rindu-rindukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali akan Yerusalem baru yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami secara khusus, spesial, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus. Dan suasana Yerusalem baru adalah suasana yang penuh dengan sorak-sorai atau sukacita, suasana yang penuh damai, karena di sana tidak ada lagi kejahatan ataupun hal-hal yang tidak benar. Tapi yang ada adalah kehidupan yang damai antara satu dengan yang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.